Sekarang saya hanya menambah, lalu membandingkan. Dan ada data yang seingat saya bisa sebut. Data membuktikan. Kita bicara soal ketahanan pangan. Dibandingkan ada satu program yang perintisnya dia Melaka, tapi program itu ada tapaknya, masih orang ingat. Ada namanya RPM, lalu saya punya namanya ketahanan pangan. RPM itu menghasilkan anggaran suratinan 50 miliar. Di situ besar sekali sambil menunjuk. Botol ya? Bot lemah. Bot masuk. 50 M. Bisa kita jelaskan? 50 M itu untuk program RPM itu saja 30 miliar. Kemudian saya buka data. Untuk yang jadi ahli yang mengawali mereka itu 1 bulan 30 juta bro. Kalikan saja kalau belasan orang. Pengadaan traktor. Traktor itu 1 unit 1 M lebih. Kalian 60 unit. Total menjadi 1 tahun 50 miliar. Mana hasilnya? Omong kosong. Omong kosong, hasilnya tidak ada. Tapi kemudian mereka bilang Simon Haque omong kosong. Mereka yang tipu, Simon Haque bilang yang nipu. Itu manusia-manusia palsu. Manusia tidak jelas. Sudah habiskan anggaran, teriak orang lain. Yang habiskan siapa? Kalau yang habiskan, lu teriak orang lain. Sementara Simon Haque 14 miliar, hasilnya ada beras Nona Melaka dan brand, ada kacang hijau Forlaketin, ada brand, hanya 14 miliar. Yang lain kalikan saja. Saya kurangi tahun 2020. Kita harus toleran karena COVID. Gitu. Jadi dikalikan saja 4 kali 50 miliar, kurang lebih 200 miliar. Hasilnya apa bos? Lalu teriak-teriak kembali untuk meletakkan fondasi yang kuat, kokoh dan dinamis. Fondasi Saida. Simon Haque sudah 3 lantai, rencana fondasi. Iya, Simon Haque sudah 3 lantai, tanggal 25. Saya resmikan 25 November. Dan itu 3 lantai bukan baru mau letak fondasi. Jadi ini bukti semua tuh. Apanya yang kita lihat? Dan kenapa 5 tahun tidak mau letakkan fondasi itu, sekarang baru kembali untuk letakkan fondasi itu? Pada saat itu kemana? Hah? Tobalua, bahasa bilang bodi pak. Tobalua. Karena 5 tahun itu menurut masyarakat Tobalua. Itu. Nah busuknya Tobalua. Nah dermen ibu lalu tobat ini, nah busuk ini Tobalua. Itu. Jadi dana yang begitu besar dihabiskan. Katanya ada komoditi pisang, jagung. Terus kemarin ada yang ini, ada yang tulis jagung muda dari Kupang. Terus papa punya jagung muda 5 tahun, taruh di mana? Tulis tidak tahu diri. Tidak ada hasil apapun, tapi kemudian teriaknya keras. Oh, saya bilang ini dia mau mancing. Tadinya saya mau cool, saya mau dingin-dingin saja, saya mau baik-baik saja. Ini dia mau pancing. Dia mau pancing, saya buka semua. Padahal selama saya tutup rapi. Saya harus buka. Jadi kenapa kemudian saya datang melawan itu dengan program ketahanan pangan? Karena saya pikir kalau 200 miliar saja tidak ada hasil, apalagi saya cukup mungkin 100 miliar saja. Tapi ternyata saya tidak, hanya 14 M ada hasil. Beritahu masyarakat supaya masyarakat menyadari. Tapi saya terlalu yakin masyarakat punya mata, punya telinga. Ya toh mata sih. Oh mata no tilun to, reto, rona to, rona rubah mere. Memang itu nyata.
di situ sudah jelaskan DPR. Pak Felix juga sudah demikian. Itu yang kita kerjakan. Jadi pembandingnya itu terlalu jauh. 200 miliar tidak lihat apapun. Komoditi apapun tidak pernah diwariskan kepada masyarakat. Kemudian bilang, oh saya tidak mau bangun kantor bupati. Karena saya harus saya harus tunggu masyarakat makan cukup dulu. Omong kosong. Memang si Monat jadi bupati karena dulu ada bupati yang kasih Monat makan baru boleh sampai S3. Sembarang saja. Sembarang. Itu program pertama. Jadi ke depan apa yang harus lakukan ya tadi. Karena saya lihat semuanya sudah rongsokan. Kan bahwa Pak Dewan tolong. Karena kita harus ada pengadaan. Kalau tidak kita bisa omong. Harus pengadaan traktor. Bukan tiba-tiba ngomong bahwa satu keluarga atau satu desa satu traktor. Tidak sembarangan juga seperti itu. Harus ada hitungannya. Jadi ke depan traktor harus ada pengadaan. Bibit harus kita adakan. Pupuk juga harus demikian. Obat juga harus seperti itu. Dengan juga menyiapkan sumber daya manusia yang handal, yang mumpuni. Anak-anak muda seperti ini kita kirim belajar untuk tahu pakai alatnya supaya tidak rusak, atau kalau rusak dia tahu perbaiki. Ini yang saya harus klarifikasi. Yang kedua, adat istiadat. Karena saat ini harus dilanjutkan. Jelas, programnya jelas. Visi juga jelas. Terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, berkarakter sebagai seladi, berakhlak. Ya, sudah ada di situ. Mandiri, tangguh, dan berkeadilan sejahtera. Karena goalnya ada di sini. Berkeadilan dan sejahtera. Itu sesuai dengan ada hukum yang mengatakan Alhamdulillah begin self van behoorlijk bestuur. Ada biasa bahasa alasannya. Resikun. Di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, paling kunci itu adalah keadilan yang sejahtera. Jadi bukan saya taruh sembarang di situ. Saya sudah punya pertimbangan, kajian filosofis, kajian empirik, dan kajian yuridis. Ada yang nanti saya akan kejar mereka untuk visi dengan misi itu saya lihat tidak cocok. Nanti saya akan kejar mereka. Visi kiri, misi kanan. Saya sudah baca semua. Mereka pikir saya tidak tahu. Saya sudah baca semua dan saya cepat dalam begini-begini. Saya sangat bungkus semua supaya kita semua berjalan baik untuk bangun Melaka. Tapi kalau dikorek-korek, di bahasa Belanda saya juga bisa keluar. Bahasa Inggris saya juga bisa keluar, bahasa Latin saya juga bisa keluar. Karena saya tahu semua ini datangnya dari mana. Oke, kita bicara soal adat istiadat. Karena itu visi saya ada namanya berkarakter sebagai selatan. Itu karena nilai filosofisnya lahir dari Rai Melaka. Sebagai selatan itu saling menghormati, saling menghargai. Mata siapa kisi lesu kita menghormati. Karena tadi sudah diusulkan, saya juga sudah buat dalam konsep visi misi itu nanti tidak hanya matas kisi lesu posibuwi kue halik, tapi kalau elektronik harus diangkat. Karena itu akan termasuk alat. Itu yang akan kita lakukan. Insentif kita akan tambahkan. Dua training kita tambah. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti kalau saya akan tambah dari mana? Kau mulai aja tidak. Mulai saja tidak, kamu mau tambah itu dari mana? Lalu selama ini di mana? Jadi peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang pemberdayaan lembaga masyarakat hukum adat itu ada pada di sini. Ada liurai, ada lorong, ada dato hukum. Yang kita akan verifikasi lagi. Itu ada peraturan daerah. Jadi itu kita harus pertahankan karena nilai kita sebagai selatan. Jadi kalau lihat baca baik-baik ini semua mengandung unsur filosofis. Itu budaya naik kereta.
Nah, budaya ini akan bisa dilestarikan kalau kita punya karakter, punya ciri khas, punya komitmen pribadi. Itu kita bisa lestarikan itu. Jadi ini yang saya harus jelaskan itu soal pergantian adat. Kita ini hidup di daerah perbatasan. Toleransi kita terhadap sesama umat juga harus dijaga. Terhadap teman Muslim, teman Protestan, teman Hindu, teman Buddha, kita harus jaga. Karena kita hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan kita ditugaskan oleh Tuhan, oleh alam, oleh leluhur untuk menjaga daerah perbatasan. Dan itu hanya orang kuat saja yang bisa ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Ini kita. Seni budaya. Bapak Mamung sudah dengar, kita pernah dapat muri di Duta Ismuti 2000. Perancangnya ada di sini. Mantan pacar saya selalu setia menjadi. Kenapa kita harus pikirkan begitu? Supaya kemudian orang tidak serta-merta, orang tidak sesubana mainan nak nol buat itu sih, narau nol buat itu, nak dia, padahal bukan dia punya. Karena sekarang zaman ini sudah berkembang, sehingga kenapa harus ada brand? Karena ke depan akan ada industri besar-besaran. Akan kita harus pegang sistem perdagangan itu dengan brand, merek, marak. Ya itu kita harus lakukan itu yang terbaik untuk masyarakat kita. Olahraga juga Pak pernah melihat sendiri. Kalau dulu hanya sepak bola, sampai ya kalau kamu menyerang saya bisa tangkis, saya harus pukul. Begitu. Masa orang nyerang kita diam terus, injak di kaki juga diam, ya tuh, sampai di perut juga masih diam, kepala sudah tidak benar itu. Memang kita harus menghindar juga toh. Ya, dia serang, hak. Dia maju, hak. Dia tuh, hak. Sinang. Iya. Jadi jangan dikira diam. Tidak punya jurus. Ingat, padi yang ada isi itu merunduk. Yang tidak ada isi itu yang ngeri kelolo, kayak gitu. Jadi tidak usah aneh-aneh. Karena kita sudah tahu semua. Saya sudah punya dokumen lengkap. Begitu Bapak Suri. Ya Bapak semangat, saya terus takut. Tahu yang bisa. Ada petarung kan. Tidak usah. Harus kita menang. Supaya kita menang. Kita kasih kebebasan untuk anak-anak muda untuk berkreasi. Kasih kesempatan untuk mereka juga satu kelak memimpin juga melangkah. Bukan hanya ini saja. Jangan mengklaim diri. Apalah itu sekarang negara republik, titik. Bukan negara kerajaan. Bukan negara yang monarki. Ini negara persatuan. Jadi itu program kita. Yang ketiga itu soal kualitas sumber daya manusia. Kita fokus ke depan. Kita mau supaya kesehatan kita, pengobatan gratis, menggunakan anggaran sesuai dengan manfaatnya, itu sudah kita teruskan. Pendidikan, beasiswa dulu hanya untuk orang-orang yang orang tuanya kaya, orang tuanya punya jabatan. Beasiswa itu terperatur. Simonak sudah 3.000 lebih. 3.000 lebih. Saya kasih untuk anak-anak yang memang anaknya cukup pintar, cukup cerdas, cukup kreatif, tapi kemudian orang tuanya tidak mampu. Dan pasti ada keterangan miskin dari kepala desa. Makanya saya heran, ini yang sangat berbahaya. Jadi ke depan kita tingkatkan, tambahkan lagi jumlahnya. Gitu. Sekolah-sekolah yang dulu saya datang tidak akreditasi A, sekarang sudah banyak dapat akreditasi A.
Sekolah-sekolah yang dulu ditutup begitu saja karena lawan politik, sekarang saya buka. Saya perintahkan untuk KDSPK cek di lokasi, verifikasi memenuhi syarat, kasih izin operasional supaya orang bisa buka sekolah. Gedung-gedung yang selama ini tidak baik kita bangun. Tidak boleh menghadang masyarakat untuk mendirikan sekolah-sekolah. Silakan. Yang penting komunikasi baik-baik dengan dinas PK karena ada persyaratan teknis yang mereka lebih tahu. Tapi saya tidak akan melarang siapapun untuk bangun sekolah. Bangun saja sekolah sebanyak-banyak. Tidak apa-apa. Kalau semua sekolah SMA sudah bagus, SMP sudah bagus, SD, PAUD sudah bagus, kita lihatlah ke depan membuat apa. Itu yang kita kemudian harus lakukan itu. Demikian juga yang tadi soal tata kelola itu juga sudah disampaikan. Pemerintahan harus betul-betul dikawal. Tidak sembarangan kita menempatkan orang. Disiplin ASN harus kita tingkatkan karena kita mau maju. Nah sekarang banyak yang senang karena saya tidak ganggu mereka. Saya angkat mereka jadi kepala dinas, saya angkat mereka jadi kepala badan, kepala bidang, kepala bagian, kepala desa juga temporer. Ada yang lawan saya dulu, saya kasih rekomendasi, silakan Anda bertarung, tarung bebas. Itu. Termasuk untuk partai politik baru, silakan bertarung. Kalau tidak bebas, mohon maaf, anak mantu, willing anak mantu. Dengan Bapak Egi yang semakin subur, semakin subur. Tanda-tanda subur itu adalah perutnya semakin. Mereka atau Egi harusnya kamu sih, ya. Dulu kita. Masuk, harusnya bilang ORD. Ya, sudah saya dosen jadi pasti kalau saya lihat psikologis masyarakat sudah mulai ini ada dia punya gaduh-gaduh. Ya, sehingga semua lihat yang di pinggir juga pada berdiri semua. Ya. Jadi itu harus perbaiki ke depan. Itu harus diperbaiki ke depan. Jalan kita harus buka lagi nanti sebentar. Tapi itu termasuk tata kelola. Kita harus kelola pemerintahan ini yang baik.